Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Febriana, absen 2 mata kuliah Manajemen Siswa kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab prinsip-prinsip dasar perhitungan dan pembayaran zakat. Dalam perhitungan dan pembayaran zakat harta terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip ini mengacu kepada aturan pokok fikih zakat. Prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu zakat tahunan. Zakat tahunan yaitu zakat yang pembayarannya dilakukan 1 tahun sekali, yang dimana pembayaran zakat dilakukan 1 tahun sekali menggunakan kalender Hijriah, yang dimana terdapat 354 sampai 355 hari dalam 1 tahun. Seorang mukallaf atau muzaki yang diwajibkan zakat harus melakukan penilaian atas harta yang dimiliki sesuai dengan nilai pasar setelah kepemilikannya melewati haul untuk dilakukan kewajiban zakat. Untuk yang kedua adalah zakat laba bersih, di mana harta objek zakat adalah penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya, utang atau konsumsi pokok muzaki dan keluarga. Akuntansi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba adalah pendapatan dikurangi semua pengeluaran. Bagi pengusaha muslim, menentukan aset apa saja yang termasuk aktiva lancar dapat langsung mengacu kepada proses akuntansi yang sudah mapan saat ini. Hal ini merupakan keringanan bagi orang yang wajib zakat dalam menunaikan kewajibannya. Yang ketiga yaitu prinsip monetary unit. Pada prinsip ini mengacu pada menentukan jumlah kekayaan yang wajib untuk dizakati, maka harus dihitung seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh mukallaf, baik yang berada di dalam negeri atau di luar negeri. Pada kondisi ini, semua harta tersebut harus digabung menjadi satu, kemudian dikurangi dengan utang, dan sisa dari kekayaan tersebut dikeluarkan zakatnya. Misalnya, contoh, seorang muzaki mempunyai harta kekayaan di Indonesia dan di Malaysia. Muzaki tersebut menghitung harta kekayaan yang ada di Indonesia dengan nilai pasar Indonesia, sedangkan yang ada di Malaysia dihitung dengan nilai pasar Malaysia. Setelah itu, kedua penaksiran nilai tersebut digabungkan untuk menjadi sumber aset wajib zakatnya. Yang keempat yaitu prinsip penentuan nilai harga pasar, di mana perhitungan nilai harga harta muzaki pada masa haul harus didasarkan pada prinsip harga yang berlaku di pasaran tersebut dan di tempat tersebut. Misalnya, seorang pedagang ketika hendak menghitung aset perdagangannya di akhir haul, dia harus menggunakan nilai harga penjualan pada saat itu, bukan harga pula atau harga perdagangan barang. Ketika nominal harga penjualan barang sudah ditentukan, maka itu yang jadi patokan perhitungan zakatnya. Terus perbedaan prinsip ini dengan prinsip monetary unit, yaitu pada prinsip monetary unit menekankan pada perhitungan aset perdagangan mengikuti harga lokasi di mana barang itu berada. Sedangkan prinsip ini menentukan nilai dengan harga pasar, menekankan perhitungan nilai pasar pada saat itu juga. Kelima yaitu prinsip entitas, di mana dalam pembayaran zakat yang tergabung tidak boleh dipisah dan yang telah terpisah tidak boleh digabung. Dalam arti, jika harta kekayaan perusahaan telah memenuhi syarat wajib zakat, maka perusahaan wajib mengeluarkan zakat hartanya sebagaimana individu.
Pembayaran zakatnya tidak boleh diserahkan kepada individu-individu pemegang saham perusahaan, karena harta kekayaan perusahaan dipisahkan dengan harta kekayaan individu-individu dalam lingkup perusahaan tersebut. Prinsip yang keenam yaitu prinsip tidak ada kewajiban ganda dalam pembayaran zakat. Artinya, dalam satu tahun satu jenis harta tidak dizakati dua kali. Pemahaman kaidah ini berarti yang pertama, seorang muslim tidak ada kewajiban untuk membayar zakat dua kali dalam satu haul atas objek yang sama. Yang kedua, harta yang sama tidak dizakati dua kali dalam satu haul walaupun oleh orang yang berbeda. Misalnya, Andi mempunyai harta yang telah mencapai nisab. Setelah zakatnya dibayarkan, harta tersebut diberikan kepada anaknya, Hendi. Hendi tidak wajib mengeluarkan zakat harta itu pada tahun itu karena sudah dibayar oleh Andi. Namun harta itu menjadi objek zakat dalam perhitungan tahun berikutnya. Prinsip yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu prinsip kemudahan dalam pembayaran zakat. Kemudahan-kemudahan itu menurut persyaratan dan kondisi-kondisinya sendiri, seperti adanya kesulitan yang telah dikemukakan. Persyaratan lain ialah bahwa kemudahan alternatif yang disediakan bukanlah dosa dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kemudahan yang diperbolehkan oleh syariat ketika muzaki mengalami kesulitan dalam menghitung dan membayar zakat. Kemudahan-kemudahan itu antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, pada dasarnya muzaki harus membayar zakat dengan jenis harta yang dizakati, namun dibolehkan mengganti dengan uang seharga nominal zakat. Untuk yang kedua, yaitu para ahli fikih membolehkan pemindahan pembagian harta zakat ke daerah atau negara lain dengan syarat tertentu untuk memudahkan dan merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum muslim. Dan yang ketiga yaitu dibolehkan untuk mengakhirkan zakat pada waktunya atau mempercepat pembayaran sebelum waktunya dalam keadaan darurat dan atas dasar kepentingan yang mendesak. Dan yang keempat yaitu dibolehkan untuk menentukan jumlah atau volume zakat mal menurut perkiraan saja apabila sulit menentukannya secara pasti. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.